Ratusan orang rela berdesakan antre membeli beras di Grobogan, Jawa Tengah. Hal itu terjadi karena stok beras yang menurun drastis di pasaran hingga membuat harga berbagai jenis beras naik. Antrian warga mengular dan saling berdesakan sambil menyodorkan uang senilai Rp51.000 untuk mendapatkan beras murah saat operasi pasar yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Grobogan, Jawa Tengah Minggu pagi. Hal ini terjadi lantaran stok beras yang menurun drastis di pasaran hingga membuat harga berbagai jenis beras naik. Warga pun mengeluhkan adanya penurunan stok beras dan tingginya harga beras di pasaran selama beberapa minggu. Di samping harganya itu terlampau mahal. Biasanya kan harganya 13.000. Sekarang 16,5 kan jauh kali bedanya. Berarti memang ada kenaikan besar sekali. Jadi rasanya kan masyarakat rasanya kok terlampau berat ekonomi. Sementara, Kepala Disperindak Grobogan, Jawa Tengah, Danis Pradana terus memantau kondisi beras di pasaran sehingga warga tidak mengalami kekurangan beras. Lumayan panjang, ini menandakan bahwa memang perlu kita ketahui bersama beras saat ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat karena di lapangan harganya memang di atas harga HET pemerintah yang ada. Disperindak Grobogan, Jawa Tengah akan terus melakukan kegiatan pasar murah di beberapa titik di kecamatan yang ada di Grobogan, agar warga tidak mengalami kekurangan beras dengan kualitas baik. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, Ainus melaporkan. Selain di Grobogan, ratusan emak-emak juga rela mengantre beras sejak pagi di Cimahi, Jawa Barat. Harga beras di Cimahi sendiri kini sudah tembus di angka Rp18.000 per kilogram. Ratusan warga yang berasal dari sejumlah kelurahan di Kota Cimahi mengantre beras sejak pagi di Makodim Kota Cimahi, Jawa Barat. Mereka mengantre demi mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram. Antrean didominasi emak-emak yang datang membawa anaknya. Mereka rela antre berjam-jam demi mendapatkan beras gratis yang disediakan pemerintah. Pasalnya harga beras di Kota Cimahi kini telah tembus di angka Rp18.000 per kilogram. Mahal 17.000 sekarang. Itu yang bagus atau yang bagus? Nah, itu Bapak biasanya beli beras itu per bulan atau? Tergantung, ada per minggu, kadang 3 hari sekali, 5 kilo. Itu habis berapa hari biasanya? 4 hari. 18.000 per kilonya. Ibu biasanya belinya per bulan atau? Enggak, per hari. Tiap hari. Sehari habis berapa kilo biasanya? 2 kilo. Menurut data Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, ada sekitar 37.000 warga yang mendapatkan beras gratis. Mereka termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Dapatnya per KPM itu 10 kilogram per bulan. Kalau harga memang sekarang sedang meningkat harga, hanya dari ketersediaan untuk masyarakat Cimahi kita masih aman. Stok beras di Kota Cimahi masih aman. Untuk mendapat bantuan cadangan pangan dari pemerintah pusat, warga hanya membawa fotokopi kartu keluarga dan KTP elektronik. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita hilang saat ditinggal ibunya antri beras bersama ratusan orang berjam-jam di Pasuruan, Jawa Timur. Sementara itu di Pekalongan, Jawa Tengah, seorang bocah ditemukan tewas tenggelam saat orang tua sedang mengantre beras bantuan. Yang merasa kehilangan anaknya Seorang balita digendong petugas usai terlepas dari ibunya saat antri beras di Gor Untung Suropati, Jalan Sultan Agung, Kota Pasuruan. Balita ini hilang selama 3 jam dan berhasil ditemukan oleh salah satu emak-emak yang membeli bahan sembako. Meski begitu, ibunya tidak mencari buah hatinya karena berusaha keras mendapatkan kebutuhan bahan pokok. Warga rela antri hanya untuk membeli 10 kg beras jenis medium dengan harga Rp51.000, minyak goreng Rp13.000 per liter, gula pasir Rp16.000 dan daging ayam Rp30.000.
Pemirsa, Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan persediaan beras Bulog masih aman. Namun meski masa panen segera tiba, pemerintah tetap akan mengimpor beras untuk memperkuat stok beras di gudang Bulog. Beras sudah mulai banyak, Ngawen sudah mulai panen, Radu Belatung sudah mulai panen, Blora sudah mulai panen, ini produknya sudah mulai ada. Ya. Ini nanti beras-beras ini akan dijual ke retail modern, ya, dan juga ke pasar tradisional. Ini adalah beras lokal yang akan segera mengisi pasar, dan harganya ini adalah harga yang sesuai dengan HET. Presiden Joko Widodo menjelaskan kenaikan harga beras mutlak terjadi akibat El Nino. Pemerintah pun berjanji akan bagikan 10 kg beras per bulannya hingga bulan Juni. Beras naik karena ada perubahan musim, ada El Nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama, harga beras naik. Hanya di negara lain nggak diberi 10 kilo per bulan, kita, rakyat kita diberi 10 kilo setiap bulan. Bedanya itu, ya, supaya Bapak Ibu semuanya mengetahui. Ribuan warga saling dorong dan berdesakan demi mendapatkan buah manggis gratis di Jombang, Jawa Timur. Sebanyak 204 kg gunungan manggis yang disediakan panitia ludes dalam sekejap. Ribuan warga saling dorong dan berdesakan berebut 8 gunungan buah manggis berukuran kecil di lapangan Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu siang. Menurut warga, membagikan buah manggis merupakan tradisi tahunan rutin di Desa Jarak yang dikenal dengan andung buah manggis. Tujuannya adalah untuk mengangkat potensi desa dan mengenalkan masyarakat luas terkait keberadaan Desa Jarak sebagai sentra penghasil buah manggis di Kabupaten Jombang. Dengan menggelar tradisi andung buah manggis, warga berharap hasil panen buah manggis mereka tahun ini bisa semakin melimpah. Karena ramai, Pak. Karena hasil bumi juga orang-orangnya yang sangat luar biasa. Dapat berapa banyak ini? Mungkin dapat 2 kilo lebih mungkin. Rencananya mau dipakai apa nanti? Apa? Rencananya mau dipakai apa? Pakai teman-teman. Tradisi andung buah manggis diawali dengan membuat 8 gunungan buah manggis dan mengaraknya menuju lapangan di Desa Jarak. Gunungan berukuran kecil tersebut kemudian diletakkan mengelilingi gunungan buah manggis raksasa setinggi 8 meter yang ada di tengah lapangan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, warga kampung Suryat Majan, Kota Yogyakarta menggelar tradisi ruwahan dengan melakukan kirap gunungan kue apem. Tradisi itu merupakan wujud rasa syukur dan gembira warga menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tradisi ruwahan menyambut datangnya bulan suci Ramadan digelar warga kampung Suryat Majan, Kota Yogyakarta DIY. Prosesi acara ini ditandai dengan iring-iringan brigade prajurit cilik dari kelompok Cokro Dirjo Alit. Di belakang brigade ada rombongan warga mengenakan busana adat tradisional Jawa yang mengarak gunungan apem, aneka jajanan pasar, serta produk-produk UMKM. Sesampainya di lokasi akhir di kampung Suryat Majan, beragam jajanan pasar seperti kolak, ketan, dan apem didoakan dan dibagikan ke masyarakat sekitar. Selain kue apem, warga juga antusias berebut gunungan yang terbuat dari produk-produk UMKM berupa kaos, tas, dan souvenir lainnya. Tiap tahun suka ini ya Pak ya? Nah, gimana Pak tradisi ini menurut Bapak ya? Baru kali ini ya ini. Saling memaafkan abu dari kata bahasa Arab, di mana ini kita menyambut bulan suci Ramadan itu untuk saling bisa memaafkan dan bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan gembira. Selain sebagai bentuk rasa syukur menyambut Ramadan, tradisi ruwahan diharapkan menjadi agenda budaya yang mampu menarik wisatawan di kawasan Malioboro. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.
Menparekraf Sandiaga Uno pemirsa menghadiri perayaan Cap Gomeh di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Tradisi tahun ini masuk dalam 10 peringkat teratas karisma event Nusantara 2024. Ribuan warga menghadiri perayaan Cap Gomeh yang digelar di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Acara tahunan ini berhasil masuk dalam peringkat 10 besar karisma event Nusantara 2024. Tidak hanya itu, Festival Cap Gomeh juga memiliki dampak ekonomi kepada masyarakat Kota Singkawang. Menparekraf Sandiaga Uno mengapresiasi pelaksanaan Festival Cap Gomeh di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Bisa kita rasakan terutama dengan Festival Cap Gomeh yang berhasil menembus top 10 karisma event Nusantara. Jadi ini kalau ada 10 event terbaik di Indonesia, maka Kalimantan Barat telah memiliki yang berhasil menembus 10 besar. Menparekraf Sandiaga Uno juga menyempatkan diri untuk mengunjungi Vihara Dewi Kuan Im di Jalan GM Situt, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Di sini Sandi mendapat hadiah jeruk Bali seharga jutaan rupiah dari hasil lelang. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, Anyus melaporkan. Merawat kulit dan wajah kini bisa dilakukan dengan berbagai metode inovatif. Perawatan itu diklaim mampu menyamarkan, bekas luka kerutan hingga mengurangi penumpukan lemak. Dengan tema The New Era of Skin Booster, Esti Indonesia memperkenalkan produk kecantikan asal Swiss yaitu Cell Booster. Diformulasikan dengan teknologi inovatif yaitu CHAC Technology, Cell Booster mampu memberikan manfaat dan hasil yang tahan lama. Cell Booster mengeluarkan 3 varian, diantaranya Cell Booster Shape untuk mengurangi penumpukan lemak, Cell Booster Glow untuk mengatasi hiperpigmentasi dan penuaan dini, dan Cell Booster Lift untuk menyamarkan bekas luka serta kerutan. I want to let the people know about the new skin booster in Indonesia. This is the medical skin booster injectable, and it's a very safe and then very effective and then long-lasting. The protocol for Cell Booster is 3 times in a row in 2 weeks interval, so that you have optimal results with the Cell Booster. Acara peluncuran produk Cell Booster ini dihadiri oleh dermatologis, dokter kecantikan, dan juga beauty enthusiast. Ya, jadi kebetulan saya udah nyobain 1 bulan terakhir produk ini, dan dari seri pasien yang udah saya cobain, saya ngelihat efektivitas yang bagus ya. Esti Indonesia berharap Cell Booster dapat melanjutkan tren solusi sukses dari beragam permasalahan kulit di berbagai negara. Dari Jakarta, Muharlin, Dipo Andi Muharom, dan Sutrisno, iNews melaporkan.